Perkenalkan, nama saya Agung Suryanto dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi yang kami bangun, yaitu aplikasi e-commerce style Gen Z. Untuk pembangunan aplikasi ini, saya dan rekan-rekan saya yang beranggotakan 7 orang, diantaranya ada saya, Agung Suryanto, ada Adam, ada Asep, Alfi, Dean, dan Rangga. Untuk melatar belakangi kami membuat aplikasi ini, yaitu perkembangan teknologi digital dan e-commerce membuat masyarakat ingin produk fashion yang tidak hanya trendy, tapi juga mencerminkan kepribadian mereka gitu di dunia fashion. Jadi mereka itu bebas ya mendesain fashion mereka itu kayak gimana, mau seperti apa, dan jenisnya seperti apa. Mereka dibebaskan oleh kami, mau sekreatif apapun mereka, kami bebaskan. Nah, itu juga akan bisa dilihat ya hasilnya secara real time sebelum memesan. Ini juga bisa menjadi solusi ya fashion personal, kreatif, dan modern di era digital seperti sekarang ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya yang akan menuntun kita semua ke dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih. Aplikasi e-commerce style Gen Z. Pertama, menyediakan platform digital untuk membeli dan mendesain produk fashion secara online. Kedua, memberikan pengalaman belanja interaktif dengan fitur desain real time. Ketiga, mendorong kreativitas dan ekspresi diri pengguna melalui custom design. Keempat, membangun sistem e-commerce yang efisien dan terintegrasi dari desain hingga pengiriman. Kelima, mendukung industri fashion lokal melalui kolaborasi digital. Keenam, menjadi wadah inovatif yang menggabungkan teknologi, seni, dan gaya hidup generasi muda. Lalu ada fitur-fitur. Yang pertama ada logo home atau beranda, yang kedua ada logo untuk mendesain, lalu ada ketiga logo gambar, keempat ada logo keranjang, dan kelima ada logo akun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar. Pertama, desain custom real time. Pengguna bisa langsung melihat hasil desain sebelum membeli. 2. UI sederhana dan menarik, tampilan mudah dipahami dan enak dilihat. UX interaktif, pengalaman belanja terasa lebih kreatif dan personal. 4. Sistem terintegrasi, mulai dari desain, pembayaran, hingga pengiriman terhubung otomatis. 5. Dukung kreativitas dan lokal, membuka peluang bagi desainer dan produk fashion lokal. Kekurangan, masih prototipe, belum diuji oleh pengguna nyata, butuh internet stabil, desain real time, bisa terganggu jika koneksi lambat. Fitur sosial belum ada, belum tersedia ulasan atau komunitas pengguna. 4. Keamanan belum dijelaskan, perlu sistem keamanan untuk data dan terinteraksi. 5. Beban sistem tinggi, fitur desain bisa berat di perangkat berspesifikasi rendah. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang tahap desain solution yang terdiri dari sitemap, user flow, storyboard, dan wireframe dalam perancangan aplikasi e-commerce style Gen Z. Yang pertama, sitemap, di mana sitemap merupakan peta struktur navigasi aplikasi atau pada website. Isinya merupakan susunan halaman, menu, dan submenu yang menunjukkan para pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Tujuannya untuk membantu developer dan desainer memahami alur konten serta hubungan antar fitur. Yang di dalam
sitemap diagram ini, yang pertama ada kategori produk di dalam dashboard, di mana detail produk yang bisa custom seperti baju, jaket, tas, dan topi. Ada juga produk lain seperti sepatu. Yang kedua ada studio desain custom, di mana user bisa mulai mendesain dan mengirim desainnya. Lalu ada keranjang belanja, di mana para pengguna bisa menyimpan barang yang belum di check out. Terus ada akun. Di sini adalah terdiri dari profil, dan ada galeri dan inspirasi. Yang kedua adalah user flow, di mana user flow merupakan alur langkah para pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas di dalam aplikasi. Seperti pengguna membuka aplikasi, lalu jika pengguna memilih produk, akan masuk ke halaman detail produk, lalu akan memilih opsi tambahkan ke keranjang atau desain custom. Lalu jika para user atau pengguna memilih custom, masuk ke studio custom, desain custom. Lalu custom user akan memilih membuat atau mengunggah desainnya, atau user akan melihat hasil desainnya. Lalu jika user sudah menyimpan atau menambahkan ke keranjang, lalu user akan melihat keranjang belanja, lalu memilih metode pembayaran dan mengisi alamat pengirim. User akan membayar, lalu sistem akan memproses pesanan dan admin akan menerima datanya. Lalu admin akan memverifikasi pesanan dan mengirim ke produksi. Dari produksi, pesanan akan dikirim ke pelanggan. Yang ketiga, storyboard. Ini adalah visualisasi dari penggunaan aplikasi dalam bentuk sketsa atau ilustrasi berurutan. Yang terakhir adalah wireframe, di mana wireframe merupakan kerangka tampilan antarmuka atau UI yang menunjukkan penempatan elemen visual tanpa detail desain. Yang pertama ada logo, yaitu splash screen, login, daftar. 4. Lalu ada tampilan home atau dashboard. Lalu ada tampilan desain, ada galeri, keranjang, dan akun. Yang terakhir, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototype atau tampilannya. Yang pertama adalah splash screen atau tampilan awal dari satu aplikasi dengan ada logo aplikasinya di tengah. Dan selanjutnya ada tampilan login. Ya, di dalamnya ada tampilan logo juga, login. Lalu
Terus selanjutnya adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut, yaitu ada dashboard, ada toolbar untuk mencari suatu produk, dan di sini bisa ada fitur scan-nya, ada toolbar kaos, celana, sepatu, topi, tas. Di sini ada yang spesialnya, kita bisa kaos pre-design, tinggal nanti di pembayaran tinggal tinggal pesen mau gimana-gimananya. Dan ada juga celana buat pria atau wanita, dan topi juga. Dan di bawahnya ada home, ada dashboard home, desain, gallery, keranjang, dan juga akun. Selanjutnya, nah ini desain, studio desain. Ketika kita pencet yang ini, yang gambar desain, munculnya seperti ini, studio desain custom. Ada mulai desain atau mulai mendesain, cara pemesanan custom, kirim desain Anda, pedoman desain, template desain. Selanjutnya, nah ini fitur ini adalah dashboard gallery dan inspirasi. Ini ada galeri hasil desainnya, inspirasi desain. Nah ini ada kebijakan toko kami dan tentang kami. Selanjutnya, nah ini keranjang, ya biasa seperti keranjang di aplikasi biasanya ya. Keranjang ada 2 barang, bisa ditambahkan lebih dari 1 barang, dan juga ini harganya, subtotalnya juga, dan bisa tinggal di checklist saja, langsung di check out sekarang. Selanjutnya adalah fitur pembayaran. Di fitur pembayaran ini kita ada ini di kustomisasi produk. Ini adalah yang pre-design, bisa warna kaos hitam atau maupun putih juga bisa, ukuran L atau XL. Nah ini di teksnya kita bisa bebas, segimana maunya konsumen aja, segimana mau kalian ya. Upload desain custom, nah bisa diupload juga di sini. Oke, ini alamatnya. Dan yang terakhir adalah dashboard akun. Seperti ini, ada foto profil atau edit profil, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, hubungi kami, hapus akun, dan keluar. Cukup sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari sebelum-sebelumnya atau presentasi sekarang. Kesimpulannya yaitu aplikasi Style Gadget adalah platform e-commerce fashion inovatif yang menjual produk seperti baju, jaket, tas, topi, dan sepatu dengan fitur custom design. Melalui pendekatan user centered design, pengguna dapat memilih produk jadi atau mendesain sendiri. Struktur aplikasinya tersusun rapi dan dashboard, kategori produk, studio desain, custom, galeri, dan inspirasi, akun pengguna, hingga keranjang belanja untuk memudahkan navigasi. Alur pengguna dimulai dari login atau mendaftar, memilih produk, lalu pengguna bisa menambahkan ke keranjang kuning atau masuk ke studio desain custom untuk membuat dan melihat preview desain. Setelah itu, pengguna melanjutkan pembayaran dan sistem akan memproses serta mengirim produk ke pelanggan. Sekian, terima kasih.